Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Ya, hari ini kita kembali bertemu pada pelajaran matematika. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang perkalian pecahan. Ya, hari ini yang kita bahas itu masih tetap tentang perkalian pecahan. Namun yang kita bahas itu adalah nanti yang pertama adalah perkalian pecahan persen, dan yang kedua ya kita bahas yaitu pembagian pecahan. Namun di dalam pembagian pecahan ini nanti yang kita bahas itu adalah pembagian pecahan biasa ya nakku. Jadi disimak penjelasan dari ibu ya. Anak-anak ibu semuanya masih ingat kan, persen itu adalah per 100, artinya penyebutnya itu 100. Jadi di sini ada contoh soal ya, 4/5 dikali 25%. Jadi bagaimana caranya? Ini harus kita sederhanakan dulu ya nakku, bentuk persennya ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Maka 4/5 ini kita pindahkan ke sini. 4/5 dikali di sini ada 25%. 25% berarti 25 per 100. Oke, sampai sini sudah bisa ya. Jadi kita ingat kembali pada pelajaran kita minggu lalu. Di sini kalau kita perhatikan sudah kembali ke pecahan biasa. Maka kalau sudah bentuknya seperti ini, maka kita kalikan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut gitu ya. Jadi kalau seperti ini dia bentuknya sebenarnya bisa kita sederhanakan nakku ya. Jadi bisa kita sederhanakan, bagaimana caranya? Oke, kalau misalkan dia itu bisa kita sederhanakan pembilang dengan penyebutnya. Oke, jadi kita perhatikan di sini. 4 dibagi 100, bisa nggak 4 dibagi 100? Oke, sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 itu 1. Kemudian 100 dibagi 4 itu dapat hasilnya adalah 25. Kemudian di sini juga bisa kita sederhanakan. Kita lihat di sini. Pembilangnya itu 25, penyebutnya itu 5. Berarti bisa kita sederhanakan. Maka ini bisa kita buat menjadi sama-sama dibagi 5. Maka 25 dibagi 5 itu sama dengan 5. Kemudian 5 dibagi 5 itu sama dengan 1. Jadi kita lihat angkanya. Di sini tinggal 1 dikali 5 per, kemudian di sini juga 1 dikali 25. Maka dapat kita sederhanakan menjadi 1 dikali 5 itu sama dengan 5. Kemudian 1 dikali 25 sama dengan 25. Nah, kemudian ini kita lihat pecahannya 5 per 25. Berarti masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 5. Maka kita buat di sini ya. 5 bagi 5 itu sama dengan 1. Kemudian 25 dibagi 5 itu sama dengan 5. Inilah pecahannya yang paling sederhana ya. Jadi bisa juga kita buat dengan, kita anggaplah ini cara yang pertama ya nakku ya. Oke, cara yang pertama. Boleh juga, mana tahu kamu masih bingung. Oke, masih bingung dengan menyederhanakan masing-masing pecahan, boleh kita buat di cara yang kedua. Oke, di sini ibu buat ya cara yang kedua. Oke, boleh kita buat dulu lagi masing-masing pecahannya. Berarti di sini menjadi 4/5 dikali 25 per 100. Nah, mana tahu kamu masih bingung dengan cara yang pertama ya. Oke, untuk cara yang kedua di sini maka kita kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti 4 dikali 25 itu sama dengan 100. Kemudian ini lagi 5 dikali 100 itu sama dengan 500. Kemudian di sini bisa kita sederhanakan, masing-masing kita buat pembagi dan penyebutnya itu, artinya pembilang dengan penyebutnya itu kita bagi dengan 100. Maka di sini 100 dibagi 100 itu sama dengan 1. Kemudian 500 dibagi 100 itu sama dengan 5 gitu ya nakku ya. Coba kita perhatikan jawabannya masing-masing. Sama ya. Jadi boleh kamu gunakan cara yang pertama, boleh juga cara yang kedua. Bagaimana menurut kamu yang paling gampang ya?
Kita lanjut pada pembahasan kita atau materi kita yang kedua, yaitu pembagian pecahan biasa. Di dalam pembagian pecahan biasa ini ada rumus yang sudah ditentukan. Boleh kita perhatikan di sini. A per B dibagi C per D. Kalau seperti ini bentuknya, ini tidak bisa langsung kita kerjakan ya anakku. Harus kita ubah dulu. Bagaimana caranya? Kita ubahlah dulu pecahan yang ada di sebelah kanan ini. Kita perhatikan penyebutnya kita ubahlah menjadi pembilang kita ubah menjadi penyebut, artinya tukar posisi. Itu khusus pecahan yang ada di sebelah kanan ya. Jadi pecahan yang sebelah kiri ini jangan kita ganggu. Jadi bisa kita buat atau kita ubah dia ke dalam bentuk perkalian ya, supaya bisa kita selesaikan. Kita ubahlah dulu operasi hitungnya itu, operasi hitung pembagian kita ubah menjadi operasi hitung perkalian. Maka di sini kita tentukan rumusnya menjadi A per B dikali di sini yang Ibu bilang tadi, di mana penyebut itu kita jadikan jadi pembilang. Di sini D itu sudah menjadi pembilang, kemudian C itu yang menjadi pembilang tadi kita jadikan menjadi penyebut. Di sini anakku ya, sudah paham dulu sampai di sini. Oke, supaya kamu lebih paham lagi, kita langsung saja masuk ke contoh soal dan kita gunakan rumus yang sudah ditentukan. Oke, di sini Ibu punya contoh 3/4 dibagi 3/5. Maka kalau seperti ini bentuk soalnya, kita tidak bisa langsung kerjakan ya anakku sesuai dengan contoh ataupun rumus yang sudah ditetapkan tadi. Maka kita ubah dulu operasi hitungnya itu menjadi bentuk perkalian. Maka 3/4 kita ganti, dia itu jadi perkalian, tapi syaratnya itu pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Berarti kita tukar tempat, berarti dia itu menjadi 5/3. Kalau seperti ini bentuknya sudah bisa kita selesaikan. Jadi sama-sama kita buat di sini 3. Bisa kita buat dengan cara yang kedua atau cara yang pertama tadi. Sekarang 3 dikali 5. 3 kali 5 itu sama dengan 15. Kemudian per sini 4 dikali 3. 4 kali 3 itu sama dengan 12. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, dia itu dikatakan pecahan tidak murni karena pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Maka di sini boleh juga kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 3 ya. Masing-masing bagi 3, maka di sini 15 dibagi 3 itu sama dengan 5 ya. Kemudian di sini 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Oke. Jadi bisa kita buat dalam bentuk pembagian biasa. Maka di sini 5 dibagi 4. Maka 4 kali berapa yang mendekati 5 itu 1. 1 dikali 4 atau 4 kali 1 itu sama dengan 4. Kemudian kita kurangkan, sisanya itu 1. Maka dapat kita tuliskan dalam bentuk pecahan campurannya, yaitu ini sama dengan 1. Hasil dulu ya. Kemudian sisanya 1/4. Oke, paham sampai di sini ya anakku ya? Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak kami semuanya. Bila ada tugas yang nanti Ibu sampaikan atau Ibu kasih, tolong segera dikerjakan ya anakku. Dan tolong dilengkapi setiap tugas-tugasnya, kirim ke WA Ibu. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.